Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pengertian administrasi dan jenis-jenis administrasi. Oke, kita langsung aja ya. Pengertian administrasi. Tata administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti ke dalam bahasa Inggrisnya to, sedangkan ministrare artinya melayani atau membantu atau mengarahkan. Berarti ruang lingkup administrasi itu diantaranya seperti melayani, membantu, atau mengarahkan. Nah, ada pula administrasi dalam arti luas sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, Bu, efektif dan efisien itu apa sih? Efektif itu bekerja sesuai tepat waktu dalam mencapai tujuan. Sedangkan efisien yaitu bekerja dengan benar. Dalam arti dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu, cepat, dan memuaskan, gitu ya. Nah, pekerjaan efektif dan efisien seperti artinya tujuan dapat tercapai dengan cepat dan biaya yang hemat. Efektif nih, tapi tidak efisien. Tujuan dapat tercapai dengan cepat, namun biaya yang dikeluarkan tinggi. Tidak efektif, tapi efisien. Tujuan lama tercapainya atau bahkan tidak tercapai karena cara-cara untuk mencapai tujuan yang tidak jelas namun biaya sedikit. Tidak efektif dan tidak efisien. Tujuan lama tercapai atau besar kemungkinan tidak tercapai, beban yang dikeluarkan tinggi karena pekerjaan tidak dilakukan dengan langkah-langkah yang benar tanpa perhitungan. Gitu ya. Ngerti ya, efektif dan efisien itu apa? Selanjutnya, administrasi dalam arti sempit. Dikenal sebagai tata usaha. Seperti kalian di sekolah nih, ada ruang tata usaha. Nah, berarti di ruang tata usaha itu kegiatannya adalah kegiatan administrasi. Contohnya seperti administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, ada administrasi kepegawaian mengurus data-data guru. Adapun administrasi sarana prasarana, gitu ya. Nah, di sini Ibu juga menguraikan administrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, George R. Terry. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan, perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, Dryanji. Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang kita simpulkan nih, administrasi itu apa sih? Berasal dari bahasa Latin, dalam arti luas, arti sempit, terus menurut para ahli, kalian bisa simpulkan bahwa administrasi itu adalah sebuah kegiatan atau proses kegiatan yang dimana di dalamnya ada perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan yang nanti akan mencapai tujuan organisasi tersebut, gitu ya. Mengerti ya anak-anak ya. Selanjutnya kita langsung ke ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi yang Ibu uraikan ini ada 6. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Nah, maksud dari adanya sekelompok orang ini bahwa kita review ya, organisasi itu adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Itu organisasi. Maka dari itu, ciri-ciri administrasi adanya sekelompok orang. Seperti contohnya seperti ini ya. Kalian mau membersihkan lantai, tidak mungkin membersihkan lantai dengan satu batang lidi. Tentunya, untuk membersihkan lantai atau membersihkan halaman, kalian perlu satu buah atau banyak lidi-lidi yang kalian kumpulkan untuk membersihkan halaman tersebut, halaman rumah gitu ya. Jadi nggak bisa pakai satu batang lidi gitu. Jadi adanya sekelompok orang gitu ya. Selanjutnya adanya kerjasama. Nah, adanya kerjasama di sini dicontohkan Ibu ambil seperti sepak bola.
klub sepak bola gitu. Ada kipernya, ada pelatihnya, ada kaptennya, terus ada pemain cadangan. Nah, di sini ada kerjasama ketika nanti ada pertandingan atau olimpiade itu pasti bekerja sama kan gitu. Contohnya seperti itu. Dan ya tidak jauh lebih seperti pekerjaan. Ada pimpinan, ada bawahan gitu ya. Selanjutnya adanya proses usaha berkesinambungan. Nah, maksud di sini seperti apa ya? Ibu contohkannya pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan. Sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut. Jadi kan untuk penggajian ini adanya bendahara dan adanya penghitung atau yang menghitung kehadiran misalkan karena sudah sistematis gitu. Nah, contohnya dalam 1 bulan siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang sakit, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pencatatan perhitungan keuangan. Maka, adanya proses usaha yang berkesinambungan ini, urutan pelaksanaan dan pentingnya suatu unsur dapat berubah-ubah bergantung pada orang dan corak kerja yang diterapkan. Peranan yang dititik beratkan dari suatu unsur dapat berbeda-beda dalam suatu kerjasama. Jika rangkaian ini berputar, artinya sedang berlangsung sebuah kegiatan, gitu ya. Paham ya? Jadi berputar, dinamis ya, tidak statis. Selanjutnya adanya pembagian tugas. Nah, di sini seperti halnya juga seperti tadi Ibu ya sudah menerangkan tentang sepak bola. Pembagian tugasnya kiper, ini jadi pelatihnya, ini jadi kaptennya, ini jadi pemain cadangan. Begitupun seperti di sebuah organisasi atau di kantor atau di sebuah perusahaan. Ini jadi pimpinannya, ini jadi sekretarisnya, atau seperti halnya kalian seperti membuat struktur organigram di kelas nih. Ada yang jadi KM, ada yang jadi wakil KM, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, gitu ya. Paham ya, adanya pembagian tugas di sini. Selanjutnya adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Nah, adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan di perusahaan atau di kantor ya gitu. Bawahan harus selalu dibimbing gitu. Nah, pengawasan ini memang kalau di sekolah itu ada yang namanya supervisi kepala sekolah. Beliau atau kepala sekolah itu menilai bagaimana guru di kelas gitu. Nanti ada penilaian gitu. Nah, itu salah satu dari contoh adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya adanya tujuan. Nah, tujuan itu apa sih, Bu? Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau bisa disebut manajer, dibantu oleh karyawan yang lainnya. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar misalkan hanya nyuruh atau hanya mengawasi atau hanya mengevaluasi, tapi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakteristik kepemimpinan ya. Selanjutnya kita langsung ke jenis-jenis administrasi. Nah, jenis-jenis administrasi ini ada 3 ya, ada administrasi publik, administrasi pembangunan, administrasi lingkungan. Nah, administrasi publik itu suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bisa disebut dengan trias politika ya, kalau di dalam bahasa administrasi publik itu adalah trias politika. Nah, atau bisa disebut seperti administrasi negara gitu ya, karena ruang lingkupnya adanya politik gitu ya, jadi memang lebih luas gitu. Nah, sedangkan administrasi pembangunan adalah suatu sistem administrasi yang berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakat. Jadi, administrasi pembangunan ini bukan hanya infrastruktur ya, bukan hanya pembangunan fisik, tapi seperti mengembangkan suatu wilayah di dalam masyarakat gitu. Atau juga di perusahaan atau di kantor gitu, mengembangkan potensi-potensi SDM-nya gitu, karyawannya gitu ya. Selanjutnya administrasi lingkungan.
seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Bu, contohnya apa sih Bu administrasi lingkungan? Administrasi lingkungan contohnya seperti adanya AMDAL gitu ya. Nah, AMDAL itu apa sih Bu? Saya baru dengar tuh tentang AMDAL. Ibu kasih tahu ya. AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Jadi, misalkan kalian tuh mau mendirikan sebuah perusahaan, nah kalian harus lihat, kalian harus analisis di sekitar kalian atau di sekitar yang akan kalian bangun kantor itu lingkungannya seperti apa gitu. Makanya bisa disebut dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Berdampak apa nih ke masyarakat? Takutnya nanti ketika kalian membangun sebuah kantor, di demo masyarakat gitu ya, paham ya? Oke, yang terakhir, tujuan dan fungsi administrasi. Nah, tujuan administrasi yang pertama menyusun program usaha, mengevaluasi kegiatan organisasi, memantau aktivitas administrasi, memastikan keamanan kegiatan usaha. Fungsi administrasi Ibu ambil menurut Niels 2001, yakni perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, 4. Pengendalian atau controlling. Nah, di sini tujuan administrasi sudah jelas ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang fungsinya. Perencanaan atau planning. Nah, sebelum kalian mendirikan atau bekerja atau mendirikan sebuah perusahaan tuh kalian harus punya planning dulu, perencanaan. Apa sih perencanaannya? Apa aja visi misinya? Apa aja targetnya gitu. Nah, di pengorganisasian atau organizing atau diatur nih seperti apa? Di pembuat struktur atau pembagian jabatan gitu. Kepemimpinan atau leading. Nah, untuk leading ini, yakni fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, jadi di sini adalah mengarahkan ya, lebih ke mengarahkan pembagian tugas atau pegawai gitu. Selanjutnya, pengendalian atau controlling, yakni fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Jadi di sini ada kontrol, ada pengendalian dari pimpinan ke bawahannya. Paham ya tujuan dan fungsi administrasi itu apa? Selanjutnya tugas, buatlah rangkuman untuk pertemuan hari ini dengan ketentuan ditulis tangan di buku tulis. Tentunya di buku tulis administrasi umum dengan tulisan rapi dan terbaca dengan jelas. Gitu ya. Selamat mengerjakan tugas dan semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.